Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika gelar sosialisasi kebijakan administrasi kependudukan bagi orang asli Papua pada Distrik Kuala Kencana dan Distrik Iwaka 2 November 2022 dalam tujuan implementasi SIAK terpusat wujud Mimika Smart City yang dibuka staf ahli bidang hukum, politik, dan pemerintahan Mimika Septinus Timang. Kegiatan yang dihadiri Kepala Distrik, Kelurahan, dan Kampung dalam pemaparan Kadis Dukcapil Kabupaten Mimika Slamet Sutejo. Di masa kini setelah semua akses urusan masyarakat harus menggunakan nomor induk kependudukan yang tercantum di KTP, setiap warga wajib melakukan perekaman KTP untuk memiliki setiap akses, baik itu akses pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan sosial, di mana KTP menjadi acuan pemerintah pusat hingga daerah dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat yang sudah terintegrasi secara online. Setiap warga wajib memiliki kartu tanda penduduk elektronik, terutama bagi masyarakat orang asli Papua yang sampai saat ini masih ada yang belum memiliki e-KTP. Oleh karena itu, melalui Dukcapil, Pemkab Mimika terus berupaya menjangkau wilayah pesisir dan pegunungan Mimika yang bekerja sama dengan distrik, kelurahan, dan 133 kampung di Mimika untuk mendapatkan haknya memiliki data kependudukan. Dari jumlah penduduk Provinsi Papua tahun 2022 sebanyak 4.350.097 jiwa, total penduduk Mimika sebanyak 312.255 jiwa, di mana laki-laki sebanyak 166.887 jiwa dan perempuan sebanyak 145.448 jiwa. Dalam pertemuan bersama Distrik Kuala Kencana, Distrik Iwaka beserta Kelurahan dan Kampung, Kadis Dukcapil meminta dukungan dan kerjasama Distrik, Kelurahan, dan Kampung sebagai perpanjangan tangan pemerintah untuk mengarahkan masyarakat melakukan perekaman KTP serta administrasi kependudukan lainnya. Dukcapil, bagaimana untuk proses pendataan, terutama untuk orang asli Papua. Ini luar biasa, Pak Kadis nih baru dari gunung kemarin turun ke pantai hanya dalam rangka bagaimana supaya semua warga yang ada di Mimika, terutama orang asli Papua itu memiliki KTP. Nah, saat ini kita sudah masuk dalam itu dan kita punya waktu yang sangat singkat. Dan ketika kita bicara data kependudukan, kita akan pernah habis. Karena pasti ada yang meninggal, ada yang lahir baru, dan pasti membutuhkan data-data administrasi kependudukan. Acara sosialisasi ini kami harap supaya Bapak Ibu memberikan masukan yang sebanyak-banyaknya yang berhubungan dengan kendala-kendala di lapangan, terutama yang ada di kampung. Kita memberikan masukan supaya paling tidak kita bisa dapat solusi sama-sama untuk kita perbaiki itu, yang terutama terkait dengan masalah kependudukan. Tetapi hari ini kita akan fokus bagaimana bicara tentang kependudukan ini, karena masih banyak warga kita, masih banyak masyarakat kita yang tidak melakukan perekaman KTP. Padahal pelayanannya sudah dekat. Di Distrik Kuala sudah ada, di Limo Asri Iwaka juga kita taruh di Limo Asri, di Puspem juga sudah ada, di mana-mana sudah berada. Semua kecamatan di wilayah kota ini semua sudah ada layanannya. Sehingga tugas kita apa? Kepala kampung, aparat, Bamuskan mendorong warganya untuk melakukan perekaman. Sehingga dia memiliki dokumen kependudukan, baik itu yang lahir, akte kelahiran, KTP, atau nanti yang lain-lain semuanya, termasuk yang meninggal. Kalau ada meninggal itu, bapak-bapak misalnya dari kepala kampung mengeluarkan surat keterangan kematian, biasanya begitu kan? Surat keterangan kematian itu dilaporkan kepada Dukcapil supaya terbit akta kematiannya. Karena kalau hanya surat keterangan kematian, memang fisiknya sudah meninggal. Beliau ini sudah almarhum, sudah dikubur, tetapi datanya masih hidup kalau tidak dikeluarkan akta kematian. Makanya kadang muncul di pemilu ini orang meninggal, kenapa masih muncul dalam data pemilih? Ini orang meninggal kenapa masih muncul di dana BLT? Karena tidak dikeluarkan akta kematiannya. Kami tidak berani mengeluarkan kalau tidak ada betul-betul laporan dari kepala kampung atau dari keluarganya yang misalnya suami meninggal, istrinya melaporkan, atau pamannya, atau misalnya istri meninggal, suaminya yang datang melaporkan. Kalau hanya orang lain titip-titip tidak bisa, karena kalau datanya sudah dikeluarkan akta kematiannya, sudah terbit akta kematiannya, datanya terhapus dalam sistem. Nanti saya dampingin, saya atensi supaya
terarah baik supaya aspirasi kependudukan jadi tertib. Ini penting karena bapak-bapak juga sekarang lagi nyusun-nyusun apa nih? Bisa lihat kan dengar kemarin ada pemekaran kampung, pemekaran kelurahan, pemekaran distrik. Ini datanya nggak bisa kayak dulu kita bawa data besar-besar, tulis pakai buku tebal-tebal, bawa ke DPMK, bawa ke Jakarta, nggak bisa begitu. Tidak. Di pusat juga tidak melihat itu. Lihatnya apa yang ada dari sistem. Nah, dari sistem apa yang terlihat itu ya. Makanya kita sama-sama kerjasama dari kepala kampung, aparat, dari kelurahan, dari distrik itu sama-sama memvalidkan data itu. Jadi bukan kita data ke rumah baru bawa, nggak bisa begitu. Orangnya didorong untuk melakukan perekaman. Yang sudah ada dalam sistem dorong. Kalau nggak ada, di-input baru lagi. Seperti itu supaya jelas datanya dan jadi single, tidak duplikat. Karena kalau duplikat itu yang susah nanti penduduknya sendiri. Tim Liputan Papua MCTV.